Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan sehingga kita insyaallah akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Ilmuddin Ad-Daruri dari kitab Al-Qaulul Jalil. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan yang harus kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk sore hari ini yaitu meneruskan kajian kita ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan termasuk dari arti la ilaha illallah itu adalah Allah disifati dengan sifat al-wahid. Jangan lupa apa artinya al-wahid? Artinya kalau ditujukan kepada Allah itu esa atau satu. Kalau ditujukan kepada Allah itu artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi al-wahid itu bukan satu, itu adalah bilangan. Kalau bilangan itu bandingannya 2, 3, itu kan masih bisa dibagi. Jadi itu yang harus dijelaskan kepada orang lain ataupun orang-orang yang belum mengerti. Kemudian ada al-ahad, qul huwallahu ahad. Kemarin kita sudah jelaskan apa arti al-ahad. Artinya adalah Allah tidak menerima dibagi-bagi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bukan benda. Karena benda menurut ulama akidah, ulama tentang menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah dan Rasulnya, itu dibagi menjadi dua. Ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, ada yang benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda yang bisa dipegang oleh tangan contohnya adalah manusia. Benda yang bisa dipegang oleh tangan itu contohnya adalah binatang, contohnya adalah rumah, pohon. Pokoknya yang bisa dipegang oleh tangan. Masing-masing punya sifat. Kemudian yang tidak bisa dipegang oleh tangan contohnya adalah cahaya, contohnya adalah kegelapan, contohnya adalah udara, dan itu juga mempunyai sifat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan benda yang bisa dipegang oleh tangan dan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan beserta sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyerupainya. Tidak mungkin sifat-sifat yang ada di makhluk itu ditujukan kepada Allah, disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita jelaskan tidak boleh mengatakan meyakini Allah ada di atas atau berarah atau di suatu tempat. Tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas arsy meskipun tidak tahu bersemayamnya bagaimana. Bersemayam di atas berarti berukuran ada kalanya lebih besar, lebih kecil ataupun seukuran. Nah itu kan berarti bisa dibagi. Orang yang mengatakan seperti itu, orang yang meyakini seperti itu, berarti dia telah mendustakan firman Allah, qul huwallahu ahad. Itu. Kemudian ada kemarin kita jelaskan al-awwal. Awal itu kalau ditujukan kepada Allah itu artinya Allah ada lebih awal. Kalau kayak seperti kita katakan ini anak ini ada di kelas pertama dia karena dibandingkan dengan
siswa yang lain, bukan itu. Artinya al-awwal kalau ditujukan kepada Allah, diucapkan kepada Allah, itu tidak didahului dengan ketiadaan. Begitu juga kemarin kita jelaskan tentang al-qadim. Al-qadim itu artinya adalah searti dengan al-awwal. Ketika dikatakan dalam firman Allah, Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal. Itu apa artinya? Sama, al-qadim, yaitu Allah tidak dilalui masa. Dilalui masa itu seperti umpamanya dikatakan kepada Allah umpamanya. Dan ini tidak boleh 1000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Itu tidak. Itu ditujukan kepada makhluk. Melewati makhluk masa. Berlalu dari makhluk beberapa masa, beberapa tahun. Itu diucapkan kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah artinya sama dengan al-awwal. Artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Begitu juga al-hayyu, kemarin kita jelaskan Allah Ta'ala maha hidup. Hidupnya Allah azali abadi. Artinya azali abadi apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk itu tidak hidup tanpa darah, kemudian makhluk tidak akan hidup tanpa tulang umpamanya. Mesti ada komponen-komponen yang membuat dia hidup. Ada ruh, ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada otot, dan lain sebagainya. Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya maha suci dari itu. Itu maksudnya azali abadi. Kemudian Allah Ta'ala al-qayyum. Salah satu sifat Allah itu al-qiyamu binafsi atau al-qayyum. Allah disifati dengan sifat al-qiyam binafsi. Artinya tidak butuh pada yang lain. Artinya tidak butuh itu artinya tidak boleh disifati dengan sifat makhluknya. Dikatakan umpamanya saya duduk di atas kursi, berarti butuh pada kursi. Dikatakan umpamanya saya ada di arah, berarti butuh pada arah. Begitu. Allah Ta'ala yang menciptakan arah, yang menciptakan tempat, maka tidak maha suci dari berarah, maha suci dari tempat. Kemudian ad-daim. Allah Ta'ala tidak disifat dengan sifat binasa, kemarin kita jelaskan. Allah Ta'ala tidak berubah. Tidak binasa, tidak sirna, itu. Kemudian sifat daim, sifat tidak punah, itu zati, kalau ditujukan kepada Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala kekal. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala tidak berubah. Nah, itu artinya daim, kekalnya Allah Ta'ala zati. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala kekal. Tapi kalau kekalnya makhluk, seperti surga, seperti neraka, seperti sebagian makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah untuk kekal. Kekalnya mereka karena Allah Ta'ala yang menghendakinya. Tapi menurut akal, seandainya Allah Ta'ala menghendaki mereka untuk punah, karena mereka itu ada awalnya, kan akal sehat itu menerima kalau sesuatu itu berawal mesti ada akhiran, kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan, berarti Allah Ta'ala juga tidak berakhiran. Tapi kalau makhluk didahului dengan ketiadaan, akal menerima, akal sehat akan mengatakan mesti dia berakhir, begitu. Tapi ada sebagian makhluk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berakhir, seperti surga, penduduk surga, neraka, dan penduduk neraka. Itu. Jadi kekalnya Allah tidak ada yang menjadikannya kekal, tapi kekalnya itu. Kemudian Allah Ta'ala yang menciptakan semua perkara-perkara yang menerima adanya dan menerima tidak adanya, yaitu makhluk. Makhluk itu kan kayak kan akal menerima bahwasanya itu ada dan tidak ada. Ada karena dikehendaki Allah Ta'ala untuk ada, dan tidak ada karena dikehendaki Allah untuk tidak ada.
asalnya tidak ada, kemudian ditampakkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada. Siapa yang menampakkan, siapa yang mentiadakan, siapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Allah taala yang menciptakan segala sesuatu. Sesuatu ini, makhluk ini umum apapun itu. Baik itu adalah yang perbuatan yang ada unsur sengaja, seperti kita ingin ngaji, kita ingin membelah apel, kita, ataupun ada perbuatan yang perbuatan itu tidak ada unsur ikhtiar dari kita, seperti detak jantung, kemudian menggigil, kemudian peredaran darah, dan sebagainya. Itu semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya adalah Allah Ta'ala yang menciptakan. Ataupun perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, ataupun perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti berbuat maksiat, Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Seperti perbuatan kufur, Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Cuma perbedaannya, kalau menurut kita, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu dari Nabi SAW, kalau kebaikan, keimanan, ketaatan itu adalah ciptaan Allah, diperintahkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, maka kita wajib untuk mencintainya. Tapi kalau kebalikannya, yaitu kemaksiatan, kekufuran, kejelekan, itu adalah diciptakan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, dan Allah Ta'ala tidak meridhoinya. Tidak meridhoinya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan Allah Ta'ala hanya yang menciptakan baik-baik saja. Kalau yang jelek tidak. Nah, berarti orang tersebut tidak mengerti, tidak paham tentang Allah segala sesuatu. Karena Allah telah berfirman menegaskan dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi itu bedanya para jamaah sekalian. Kalau makhluk itu semuanya ciptaan Allah tanpa terkecuali, cuma perbedaannya begitu. Apa tadi? Perbedaannya adalah kalau kebaikan, ketaatan, keimanan itu ciptaan Allah, diperintahkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kejelekan, kebalikan dari kebaikan, kemaksiatan, kemudian kekufuran, sama-sama diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Itu. Kemudian Ar-Razik. Ar-Razik alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi, yang menyampaikan, yang membagi rizki-rizki kepada hambanya. Semua hambanya, baik manusia, binatang, baik yang iman ataupun yang tidak iman kepada Allah, itu semuanya yang memberikan rizki Allah, tidak ada yang lain. Yang menciptakan rizki itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Baik itu yang tidak beriman atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Karena yang dinamakan rizki itu adalah setiap perkara yang bermanfaat, baik itu ada perkara yang haram ataupun perkara yang halal. Perkara yang halal ciptaan Allah, Allah Ta'ala juga yang membaginya. Begitu juga rizki yang tidak halal, haram, Allah Ta'ala yang menciptakannya dan Allah Ta'ala juga yang membaginya. Nah, cuma seperti itu tadi, kalau ada orang mendapatkan rizki dari cara yang tidak benar, tentu Allah Ta'ala juga akan mempertanggungjawabkan dia. Akan ada pertanyaan di akhirat nanti, karena Allah Ta'ala yang memiliki semuanya. Terserah Allah. Kemudian kalaupun orang tersebut itu mencari rizki dengan cara yang halal, juga ada batasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, Allah taala Maha mengetahui yang sudah terjadi, mengetahui perkara yang sedang terjadi, ataupun mengetahui perkara yang akan terjadi. Mengetahui ini adalah perkara yang wajib, perkara ini adalah mustahil, mengetahui perkara ini adalah perkara yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Itu semuanya Allah Ta'ala mengetahui. Dan hanyalah Allah yang mempunyai sifat ini, mengetahui segala sesuatu. Makhluknya tidak boleh disifati dengan sifat Allah. Tidak boleh dikatakan, diyakini, umpamanya Nabi dari Nabi Allah mengetahui segala sesuatu. Seperti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Tidak boleh. Itu hanyalah sifat yang dimiliki, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu ditujukan kepada Nabi Muhammad umpamanya. Seperti sebagian orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, tapi mereka melebihi batas. Mengatakan Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Tidak boleh. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada yang mengetahui penduduk langit ataupun penduduk bumi perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah. Nabi Muhammad mengetahui perkara yang gaib karena Allah Ta'ala memberitahunya. Karena Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Jadi sifat ini mengetahui segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga Allah Ta'ala mengetahui pengetahuannya, sifat mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti kita. Kita akan mengetahui tambah pengetahuan kita karena kita rajin. Akan berkurang kalau kita itu malas, kan begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan kepada Allah itu berkurang ilmunya ataupun bertambah ilmunya, tidak bisa, karena itu adalah milik kita, milik makhluk. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Al-ana khaffafallahu ankum. Sebagian orang mengartikan Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang baru tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Begitu menisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tadinya tidak tahu, baru sekarang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya diringankan oleh Allah. Bukan begitu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu meringankan sekarang yang Allah Ta'ala itu tahu dan pada azal bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Jadi bukan sekarang baru tahu, bukan. Tapi keringanan hukum itu terjadinya sekarang. Dan Allah Ta'ala tahu bahwasanya di antara kalian sudah tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Begitu. Jadi bukan baru tahu Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Itu bukan itu artinya. Karena sebagian orang mengartikan seperti itu. Nauzubillah. Kemudian al-qadiru al-muttasifu bil qudratit tamah, yang disifati dengan sifat kuasa yang sempurna. Wa qudratullahi sifatun azaliyatun abadiyatun. Sifat kuasa Allah itu adalah sifat azaliyah abadiyah. Kembalinya kepada laisa kamitslihi syai'. Ketika kuasa makhluk kan diberikan tapi kekuasaannya itu tetap di bawah kuasa Allah. Jika makhluk itu ingin berbuat sesuatu, Allah Ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Makanya di sini
sifat Allah itu sempurna. Mesti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala menginginkan orang ini baik, maka akan terlaksana. Allah Ta'ala menginginkan orang ini tidak baik, maka mesti terlaksana. Begitu. Kuasa Allah Ta'ala maha kuasa. Yu'athirullahu Ta'ala biha fil mumkinat. Dengan sifat tersebut, Allah Ta'ala berkuasa atas makhluknya. Fi kulli ma yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamu. Jadi dengan dalam istilah ilmu tauhid ada istilah hadis, perlu diketahui. Ada istilah mungkin. Ada istilah makhluk. Itu sama. Jadi artinya sama. Hadis Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala mukhalafatun lil hawadits. Ya kan? Hawadits itu jamak dari hadis. Hadis itu siapa? Makhluk. Makhluk itu juga sama dengan hadis. Ada namanya mungkin juga. Mungkin. Di sini disebutkan yu'athirullahu ta'ala biha bil mumkinat. Allah Ta'ala berkuasa atas segala makhluknya. Dinamakan mungkin karena mungkin menerima ada dan tidak ada. Makanya di sini disebutkan fi kulli ma yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamu taratan. Yaitu sesuatu yang menerima untuk tidak ada dan tidak untuk adanya. Dalam satu tempo tidak ada, dalam satu tempo itu ada. Yang tadinya ada kemudian dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Yang ditiadakan kemudian atau yang tadinya ada tidak ada, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu kan siapa? Makhluk. Yaitu mungkin menerima ada, mungkin menerima tidak ada. Fiha yujid wa yu'dim. Dan dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala itu Allah Ta'ala menjadikan dan mentiadakan. Begitu. Jadi Allah Ta'ala punya sifat kuasa. Kuasa Allah itu hanya berhubungan dengan makhluk. Kenapa? Karena yang menerima ada dan tidak ada itu hanyalah makhluk. Jadi ini intinya atau aslinya ini sebenarnya bahasanya sangat panjang. Intinya apa? Intinya yang perlu kita ketahui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan makhluk. Dan apa yang dikehendaki Allah untuk ada mesti ada. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk tidak ada mesti tidak ada. Allah Ta'ala kuasa itu. Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan atau mentiadakan. Kalau manusia kan enggak. Manusia itu diberi ikhtiar. Dikatakan kepadanya itu bisa berusaha. Tapi tetap usahanya di bawah tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala mau untuk tidak terlaksananya ikhtiar manusia, maka tidak akan terlaksana. Begitu juga sebaliknya. Kemudian fa'alu lima yurid. Apa artinya? Ay anallaha, bahwasanya Allah qadirun, kuasa ala takwini masa bakot iradatuhu, untuk menampakkan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Ay ala ijadi kulli ma arad. Maksudnya atas menjadikan setiap perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Fil azal wujudahu, pada azal untuk adanya. Fallahu ta'ala, Allah Ta'ala la yu'jizu an dzalika syai'. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Yaf'alu ma yasha'u, Allah Ta'ala maha mengerjakan sesuatu yang ia kehendaki bila masyaqqah, tanpa ada yang tanpa kesulitan. Wala yumani'uhu ahadun, dan tidak ada yang mencegah seorang pun, tidak ada seorang yang bisa mencegahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha melaksanakan perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu tidak ada seorang pun yang bisa untuk mencegahnya, tidak ada seorang pun yang bisa melemahkannya. Tidak seperti sebagian aliran yang mengatakan bahwa
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada cerita begini. Ada cerita seorang Majusi dengan orang yang berfaham Mu'tazili. Orang Mu'tazili itu yang berfahaman diantaranya yang menyesatkan dan mengeluarkan dari Islam. Mereka berfahaman bahwasanya manusia itu menciptakan begitu. Kalau dia mau untuk mengerjakan, bisa mengerjakan. Kalau mau untuk tidak dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Begitu. Katanya begitu. Ketika ada orang Mu'tazili di suatu di suatu perahu begitu, dia bertanya kepada orang Majusi tersebut, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala dijawab oleh Majusi tersebut, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya, tidak menghendakinya untuk beriman. Kata orang Mu'tazilah itu, Allah taala menghendaki, tapi setan yang menguasai kamu. Tapi setanlah yang menjadikan kamu seperti ini. Begitu kata orang Mu'tazilah. Kemudian apa jawabannya Majusi? Berarti saya bersama yang mengalahkannya. Berarti saya bersama dengan yang mengalahkannya. Orang Majusi itu mengatakan bahwasanya setan itu katanya mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bersama setan begitu. Tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya orang Mu'tazilah, karena dia berkeyakinan orang Mu'tazilah itu manusia itu punya kehendak, begitu, punya kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki manusia itu hanya yang baik-baik saja, yang menciptakan baik-baik saja. Begitu kata orang Mu'tazilah. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Allah taala menghendaki kamu untuk beriman, tapi setan yang menggoda kamu dan menguasai kamu. Kemudian dijawab oleh orang Majusi tadi, berarti saya bersama dengan yang mengalahkan. Kalau kita kan enggak, kalau kita mengatakan bahwasanya perkara yang baik tidak beriman, itu ciptaan Allah, kehendak Allah, tapi tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kebaikan, keimanan itu diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau menurut sebagian orang seperti orang Mu'tazilah, berarti ada yang menjadikan Allah taala lemah. Ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yakin tidak ada seorang pun yang menjadikan Allah taala lemah. Kehendak Allah mesti terlaksana. Bahkan dikatakan seandainya para manusia dan jin itu bersatu untuk mencegah perkara yang Allah taala kehendaki untuk terjadi, maka tidak ada yang bisa, mesti terjadi sesuai yang Allah taala kehendaki. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Itu keyakinan kita harus ditanamkan kepada kita. Makanya para jamaah sekalian, ketika seseorang itu terkena musibah, terkena apapun itu yang menurut nafsu itu tidak senang, maka kita harus sabar. Kita ingat semuanya adalah kehendak Allah. Kita ingat bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang terlepas dari yang namanya kehendak Allah. Sekecil apapun, tidak ada. Bahkan yang namanya hujan, rintik-rintik, kemudian turunnya dengan kuasa Allah ya, dengan kehendak Allah, turunnya itu di Jakarta itu hanya sebagian saja. Kemudian turun hujan tapi hawanya panas. Itu semuanya udah ditakar, udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya pohon, kemudian ada daunnya runtuh. Ini sebelah kanan, ini runtuh. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehidupan kita, apalagi yang mengenai kita tentang sehat, tentang sakit, tentang ini umurnya sekian, umurnya ini sekian, kemudian ini kekayaannya sekian, ini adalah
orang yang berhasil dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak ada yang terlepas dari ciptaan Allah, kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu protes, tidak boleh dia protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ceritakan kemarin, ada orang yang mengandung beberapa kali meninggal aja, keguguran saja. Sehingga dia protes terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Padahal di dunia dia disaksikan oleh keluarganya, disiksa oleh Allah di kuburannya. Belum lagi siksaan ada di neraka. Itu masih di dunia dan nyata disaksikan oleh keluarganya. Dia itu teriak-teriak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting para jamaah sekalian, kita sabar, kita saling berdoa. Ketika Allah taala menguji kita, kita sabar terhadapnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai karena ujian Allah Subhanahu wa taala, apalagi puasa-puasa begini, para jamaah saling menasihati supaya kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika puasa-puasa tersebut karena hutang banyak mendekati hari raya, kemudian tidak ada sesuatu yang untuk persiapan hari raya umpamanya. Lihat tetangga kok sudah pada enak, mapan, semuanya udah tersedia untuk hari raya. Mobil ada, motor ada, uang banyak, makanan pokok ada siap. Sedangkan kita itu umpamanya ada yang terjadi pada diri kita umpamanya, maka jangan sampai kita protes. Apalagi mengatakan saya setiap hari sholat, tapi masih aja Allah Ta'ala memberikan saya kefakiran. Jangan sampai begitu, tidak boleh. Ingat, dunia ini sementara para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti, ketika kita itu diuji dengan kefakiran dan lain sebagainya, itu kalau kita sabar, Allah Ta'ala akan membalasnya di akhirat nanti. Pilih di dunia apa di akhirat? Pilih di dunia itu senang, di akhiratnya sengsara, atau ketika di dunianya itu sengsara, kemudian di akhiratnya itu senang. Nah, pilih kedua-duanya Ustadz. Ya, tapi kan Allah Ta'ala menghendaki kadang seseorang itu di dunia itu sengsara. Biar tahu bahwasanya nilai dunia itu tidak ada harganya. Supaya kita sabar dan kita pikirkan yang di akhirat nanti. Umpamanya contohnya lagi ketika di puasa-puasa tersebut itu kan banyak terjadi supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Itu antara suami istri. Alhamdulillah semoga kita dijauhkan. Kemudian karena lagi lapar, ada masalah sedikit begitu kan, bertengkar sampai perkataan-perkataan itu tidak terkendali, emosi. Apalagi yang bagian suami istri yang masih baru itu kan, itu sangat rentan sekali terhadap pertengkaran. Maka dengan ilmu agama kita harus menerapkannya, kita harus mempraktekannya pada diri sendiri. Memang tidak mudah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terhadap cobaan. Tapi kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Jadi ketika kita itu dalam keadaan marah, dalam keadaan bete dan lain sebagainya, ingat dengan ilmu kita bahwasanya semuanya dikehendaki oleh Allah, bahwasanya semuanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Maka sungguh beruntung bagi orang yang sabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang tersebut itu kan tidak selamanya sengsara. Tidak selamanya hati itu merasa senang. Kadang senang, kadang juga susah.
Kadang kehidupan kita itu mudah, kadang juga sulit. Tapi dikembalikan semuanya itu adalah kehendak Allah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masya Allah fil azal wujudahu, apa yang dikehendaki Allah taala pada azal untuk ada, karena maka mesti ada, hasal akan sesuai dengan kehendak Allah, wa wujida dan ada. Wa malam yasha'illah, apa yang Allah taala tidak kehendaki, fil azali pada azal wujudahu adanya sesuatu itu, lam yakun maka tidak akan ada. Ailam yujad, maka tidak akan terjadi. Jadi Allah taala maha menghendaki sesuatu. Sesuatu itu kalau Allah taala kehendaki untuk ada mesti ada. Sebaliknya kalau Allah taala menghendaki untuk tidak ada, maka mesti tidak ada. Maka mesti tidak ada. Jadi seumpama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah untuk miskin saja, maka segala apapun upaya kita untuk kaya maka tidak akan kaya, para jamaah sekalian. Begitu juga sebaliknya. Allah taala menghendaki seseorang pada azal untuk kaya, maka ada saja jalan untuk menjadi kaya. Meskipun kelihatannya usahanya itu adalah usaha yang tidak sungguh-sungguh begitu. Tapi Allah Ta'ala sudah mentakdirkan, menghendaki dia untuk kaya, maka akan kaya. Maka mesti akan kaya sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan mendahului ataupun terlambat. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama menasihati kepada kita bahwasanya dunia ini itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Kalau seseorang itu selalu hatinya ditautkan kepada dunia, ketika tetangganya itu tidak mempunyai sesuatu, iri saja. Ingat bahwasanya dunia itu tidak ada nilainya menurut Allah Subhanahu wa taala, supaya hatinya itu selalu ditautkan kepada akhirat. Kalau ada seseorang punya mobil, ingat bahwasanya kenikmatan yang Allah Ta'ala yang ia dapatkan seperti bisa mengaji. Ya udah, dipikirkan aja di dalam hatinya, dia punya mobil umpamanya. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, paham tentang agama. Dunia itu seberapa sih di dunia? Paling tidak lama, begitu. Supaya kita itu benar-benar sabar dan sabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah taala kehendaki untuk ada mesti ada. Sebaliknya apa yang Allah taala kehendaki untuk tidak ada, maka mesti tidak ada. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Itu kan artinya kan begitu. Jadi ucapannya sering kita ucapkan, tapi pemahamannya artinya sangat mendalam. Apalagi sampai dipraktekkan. Apalagi sampai dipraktekkan. Nah, waktu puasa seperti ini, itu sangatlah sangatlah tepat untuk mengintrospeksi diri, memuhasabah, memeriksa diri sendiri, memantau diri sendiri apa yang sudah ia kerjakan untuk akhirat nanti. Biasanya kan karena hawa nafsu itu lemah begitu, sehingga dia itu mudah untuk menerima nasihat dari orang lain begitu. Makanya sekali lagi saling menasihati para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semuanya itu terhindar atau selamat dari api neraka selamanya. Kemudian alladzi la haula wala quwata illa bi. Alladzi wa masyiatullahi la tataghayyar. Kehendak Allah tidak akan berubah. Allah taala menghendaki, kita itu kan sudah semua yang ada di dunia ini itu kan sudah dikehendaki oleh Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di sana sudah orang ini hidupnya begini.
hidupnya orang ini seperti ini bahagia, ini susah. Sudah di apa namanya? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. La li'anna taghayyurul masyiat dalil hudus, dan itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Karena kalau kehendak Allah Ta'ala berubah, itu berarti kan baru. Itu kan sifat makhluk. Sifat ketuhanan itu tidak seperti itu, tidak sama dengan sifat makhluk. Kita mau ke apa namanya mengikuti pengajian lah. Mengikuti pengajian jam 4. Saya insya Allah akan mengikuti pengajian. Sudah bertekad bulat. Kemudian ada saja gangguan. Kemudian apa? Kehendak kita berubah. Kehendak kita berubah, asalnya ingin dia itu mengikuti pengajian, karena ada gangguan tidak jadi. Karena makhluk. Kalau ini dinisbatkan, disifatkan kepada Allah, dikatakan umpamanya, oh Allah Ta'ala tadinya ini menghendaki perempuan ini, atau tadinya menghendaki laki-laki, tapi ternyata oh berubah, jadinya perempuan, jadinya laki-laki. Oh ini perempuan ini sangat kuat sekali. Ini dulunya Allah Ta'ala menghendaki laki-laki ini. Na'udzubillah, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi kehendak Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Karena sifat berubah itu adalah milik makhluk. Allah yang menciptakan makhluk, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaknya itu akan berubah. Alladzi la haula wala quwata illa bi. Alladzi la haula wala quwata illa bi. Ketika dikatakan umpamanya Allah Ta'ala maha apa namanya, alladzi la haula wala quwata bi, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha yang memberikan kita kekuatan untuk beribadah. Kita ketika bisa beribadah malam, bisa mengaji, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa terjaga dari maksiat. Kita bisa menghindari maksiat karena Allah Ta'ala menjaga kita. Itu arti dari la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika ada apa namanya kita mendapatkan sesuatu tersebut apa namanya tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan, seperti umpamanya berbuat maksiat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak menginginkan seperti itu. Kalau biasanya itu kan berbuat maksiat karena pikiran orang tersebut itu lagi galau dan lain sebagainya, lagi marah dan lain sebagainya. Kemudian ketika reda, kenapa ya saya melakukan seperti itu? Tapi tentu kita yakin bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu artinya begitu, bahwasanya kita mendapatkan kekuatan untuk beribadah karena Allah Ta'ala menciptakan kekuatan kepada kita, menciptakan hidayah kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita terhindar dari maksiat karena Allah Ta'ala yang menjaga kita. Ataupun ada seseorang berbuat maksiat karena Allah Ta'ala tidak menjaga kita. Makanya para jamaah sekalian, apa yang membuat kita sombong? Ketika ada seseorang haji umpamanya, nih lihat nih, ini Pak Haji nih bisa haji. Ingat bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepadanya. Nih lihat nih, puasa saya setiap Senin Kamis. Umpamanya, biasanya dalam hati kan begitu. Ingat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kekuatan pada diri kita untuk tidak bisa berpuasa Senin Kamis, maka tidak ada yang bisa mengelaknya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi ketika kita itu apa namanya mendapatkan kekuatan untuk taat kepada Allah, baik itu bisa sholat, baik itu bisa puasa, baik itu kita bisa zakat, bisa haji dan lain sebagainya, ingat itu adalah karena Allah Ta'ala menciptakan kekuatan kepada kita.
maka jangan sampai kita itu lupa tentang ini adalah anugerah Allah. Makanya kita tidak akan sombong pada sesama. Kalau kita ingat seperti itu. Begitu juga ketika kita terhindar dari maksiat, maka kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah menjaga kita. Artinya seandainya ada seseorang berbuat maksiat, maka kita jangan senang. Oh, itu orang-orang yang menjelek-jelekkan saya. Tahu rasa dia terkena berbuat maksiat juga. Jangan begitu, tidak boleh. Tahu rasa dia. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengembalikan kepada bahwasanya tidak ada yang bisa mengerjakan ketaatan kecuali Allah Ta'ala telah menciptakan kekuatan kepadanya. Ya, begitu juga tidak boleh kita itu tidak ada yang terhindar dari maksiat, maksudnya kecuali Allah Ta'ala sudah menjaganya. Itu penting sekali para jamaah kita terapkan, kita ajarkan kepada yang lain. Arti la haula wala quwata illa billah. Kelihatannya kita ucapkan setiap hari, Masya Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Tapi kita tidak paham tentang arti tersebut. Kita tidak mempraktekkannya pada diri kita. Lah kita bagaimana bisa mempraktekkan? Bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak belajar? Hanya ikut-ikutan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa memaham, bisa mempraktekkan kalau kita tidak belajar? Makanya kita belajar, kita insya Allah mempraktekkannya pada diri kita. Jadilah kalau dia benar-benar belajar kemudian mempraktekkannya terhadap apa yang kita pelajari ini, insya Allah dia akan jadi wali. Kalau dia benar-benar mempraktekkan apa yang kita pelajari. Jadi thoriquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jadi metode yang kita lakukan itu adalah belajar, kemudian kita praktekkan, kemudian kita ajarkan. Itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kefahaman dan bisa mempraktekannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa menjalankan puasa dengan benar sebulan penuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan. Silakan. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.